Kuasa hukum Brigadir Yosua Huta Barat, Martin Simanjuntak menyebutkan, pihaknya sejauh ini amat bersyukur bahwa proses persidangan sudah sesuai dengan yang diharapkan, meski pihaknya sempat tidak menduga bahwa pihak Barada Eliezer justru tidak mengajukan eksepsi. Bang, ini kan sudah berjalan selama 3 minggu. Kalau Bang Martin sendiri melihat proses persidangan, ini sesuai ya Bang ya dengan artinya alur dan juga apa yang kemudian seharusnya dilakukan begitu? Ya, sesuai. Kecuali apa yang terjadi sama Richard Eliezer ya. Richard Eliezer, dia berinisiatif bahwa seluruh yang didakwakan dia sudah pas. Sehingga dia tidak mengajukan eksepsi. Sehingga implikasi dan konsekuensinya adalah dia lebih dahulu memeriksa saksi. Betul. Kalau untuk yang lain, saya angkat topi untuk jaksa penuntut umum. Surat dakwaannya sudah sesuai dengan yang saya harapkan. Saya pernah bilang di salah satu tayangan bahwa harus lebih tajam daripada pisau dan sejauh ini sudah memasuki kriteria yang saya mau bahwa selain mengerucut dan tajam terhadap pembunuhan berencana, kami juga pada saat itu meminta JPU berempati terhadap korban dan jelas di dalam dakwaannya tidak menegaskan adanya kekerasan seksual. Bahkan dalam salah satu tulisan mengatakan klaim sepihak yang belum tentu kebenarannya. Itu kan jelas. Hanya klaim sepihak, ya, angan-angan gitu ya, angan-angan dilakukan kekerasan seksual. Awalnya rekan-rekan ini ya, rekan sejawat mengatakan bahwa mereka akan seobjektif mungkin, tidak akan membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Namun faktanya beberapa hari sebelum persidangan dia mengatakan bahwa Ferdy Sambo itu katanya bukan ingin ke Duren 3 dalam rangka pembunuhan berencana, tapi dia mau ke Duren 3 itu karena sebelumnya ingin bermain badminton, namun nggak sengaja lewat, berhenti gitu ya. Lalu Ferdy Sambo katanya bukan memerintahkan untuk menembak, tapi memerintahkan untuk menghajar. Nah, ini kan sebenarnya aneh ya. Lalu selanjutnya, katanya kekerasan seksual itu walaupun kasusnya sudah di SP3, di Jalan Duren 3, nyata-nyatanya, katanya memang benar terjadi dengan didukung banyak alat bukti. Mulai dari keterangan saksi yang menguatkan, lalu keterangan ahli, lalu dan macam-macam itulah. Ya, bahkan sempat dibilang ada CCTV, tapi ternyata patah di rumah Magelang tidak ada CCTV. Saya bantah semua ini. Kenapa saya bantah? Yang pertama, perintah hajar bukan tembak. Dua keterangan saksi, Richard dan Ricky sama-sama mengatakan perintahnya dan rencananya adalah untuk menembak. Itu bisa dibuktikan dari BAP-nya Ricky, BAP-nya Richard Eliezer. Lalu mengenai keterangan saksi, Richard Eliezer mengatakan bukan hanya untuk merencanakan dan memerintah nembak, bahkan dia disuruh untuk mengisi peluru di dalam magazine ya. Kalau nggak salah sebanyak 7 atau 5 gitu ya. Nah tentu kalau yang dimaksud dengan hajar, ngapain hajar pakai pistol? Lalu, mengenai keterangan saksi Adzan Romer di persidangan, dia mengatakan bahwa Ferdy Sambo benar menggunakan sarung tangan. Dan Ferdy Sambo benar, ya, dia itu memegang senjata HS milik Joshua dan terjatuh di Jalan Duren 3. Lalu kesaksian Daden Miftahul Haq, dia mengatakan bahwa tidak ada itu isoman itu di Duren 3, isoman di Jalan Bangka. Akhirnya patahlah dalil yang mengatakan tidak benar adanya hajar tembak dan juga ingin main badminton, itu tidak benar. Lalu yang kedua, mengenai pelecehan seksual. Pemeriksaan saksi kemarin, ya, salah satu saksi yang selama ini digadang-gadang sebagai saksi kunci yang katanya bisa membuktikan bahwa motif dasar yang membuat seorang jenderal bisa marah itu adalah kekerasan seksual. Ternyata kemarin waktu pada saat diperiksa, dia mengatakan bahwa dia tidak melihat ini Joshua membopong. Selain itu, kuasa hukum Brigadir Yosua mengakui bahwa ada upaya dari pihak Ferdy Sambo untuk mendorong motif kekerasan seksual sebagai dasar tindakan Ferdy Sambo membunuh Brigadir Yosua. Menurut Martin, semua upaya itu akan semakin blunder sebab selain perkara ini sudah di SP3-kan oleh kepolisian, semua syaratnya telah gugur bagi Putri Chandrawati untuk menjadi korban kekerasan seksual. Nah, kalau memang terjadi kekerasan seksual sesuai yang dia bilang sama Febri ini ya, terjadinya itu bukan hanya tanggal 7 malah. Karena ada tuduhan katanya kuat melarang Joshua juga, kenapa kamu gendong ibu di tanggal 4? Jadi katanya percobaan untuk melakukan kekerasan seksual itu sudah mulai dari tanggal 4. Nah, ini patah semua. Yang lebih mutlak lagi di tanggal 7, dia bilang katanya Joshua melakukan kekerasan seksual terhadap Bu Putri. Faktanya melalui fakta persidangan ketika pemeriksaan saksi, yang memegang-megang Bu PC itu adalah kuat. Meski tidak mengetahui secara pasti,
Kuasa hukum Richard Eliezer juga menegaskan bahwa klien yang diwakilinya juga menyatakan keraguan tuduhan bahwa Brigadir Yosua melakukan tindakan kekerasan seksual. Banyak hal yang akan dibuktikan ya, ada peristiwa di Magelang, ada peristiwa di tanggal 4 yang hilang dari dakwaan, ada peristiwa di tanggal 7 dugaan adanya kekerasan seksual, yang menurut kami itu setidaknya ada 4 bukti yang mendukung fakta dugaan kekerasan seksual tersebut. Kemudian ada bukti-bukti lain yang fakta-fakta lain yang juga sebenarnya hilang di dakwaan. Misalnya kalau teman-teman cermati dakwaan tersebut ada satu komunikasi yang muncul di rekonstruksi sebenarnya yang justru hilang di dakwaan. Misalnya klarifikasi yang dilakukan oleh Pak Ferdi Sambo di rumah Duren 3 itu tidak muncul, seolah-olah kemudian hanya langsung terjadi penembakan. Bang Roni, kalau mengenai pelecehan seksual itu sendiri, di awal ini kan memang sudah sempat diangkat, kemudian juga sudah dilakukan SP3, artinya sudah ditutup, sudah dicabut begitu kasusnya. Saat ini dimunculkan kembali. Nah, Bang Roni sendiri melihat hal ini seperti apa? Iya, kalau yang saya dengar dari pemberitaan kan sudah SP3, tetapi dalam proses ini, bicara soal Richard Eliezer, dakwaannya tidak ada berbicara tentang pelecehan. Nah, kami fokus terhadap dakwaan. Jadi pembuktiannya adalah di dakwaan. Ketika di dakwaan tidak berbicara soal pasal yang lainnya atau pelecehan, itu kami tidak bisa berbicara karena kami hanya berdasarkan dakwaan. Jadi ketika dakwaan dari jaksa penuntut umum, pastinya kita akan jaksa berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya dia kan. Nah, kami dari tim penasihat hukum kami akan membela klien kami berdasarkan fakta ya dan alat bukti. Tapi perlu diingat bahwa dalam dakwaan Richard Eliezer itu tidak berbicara mengenai pelecehan seksual. Termasuk itu juga yang kemudian disampaikan oleh Richard ya Bang di akhir sidang kemarin kepada keluarga bahwa ia juga tidak meyakini sebenarnya Yosua ini tidak melakukan pelecehan seksual begitu. Berdasarkan pengalamannya dia melihat bahwa figur dari almarhum Yosua ini baik terhadap dia, walaupun pangkatnya dia paling rendah, kemudian dia respect karena Yosuanya sering ngajak ngobrol. Jadi inilah menjadi kesimpulan bahwa Richard Eliezer meragukan bahwa kalau almarhum Yosua itu melakukan pelecehan.